Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ini saya bacakan saja supaya tidak ada salah pahaman. Merespon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Pak Alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional guru tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa guru tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua, seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan, seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya bacakan ada di deskripsi. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah agar bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi kita. Dan marilah kita tidak ikut-ikutan menambah beban pemerintah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, jadi itulah tadi permintaan maaf sekaligus klarifikasi dari Gus Fuad Fleret.
yang akhir-akhir ini ramai dan agak memanas, ya, karena sebelum Gus Fuad Fleret ini mengklarifikasi atau meminta maaf di depan publik, nah ini sudah ramai tantangan, ya, mulai dari Imam Besar Habib Rizik Syihab, kemudian ditantang oleh warga yang ada di Banyumas. Nah, apa jadinya? Ya, kalau sesama muslim bertikai, ribut di negara kita, apalah jadinya bangsa ini, kawan? Dan umat Islam adalah umat paling banyak di negeri ini. Saya secara pribadi sangat yakin bahwa Imam Besar Habib Rizik Syihab sangat mencintai tanah air Indonesia, sangat mencintai negeri ini. Ya. Begitupun dengan Gus Fuad Fleret, sangat mencintai tanah air Indonesia, sangat mencintai negeri ini. Jadi kalau saya melihatnya di sini adalah adanya suatu kesalahpahaman yang belum ada titik temunya karena tidak pernah bertemu. Yang saya lihat aksi reaksi terjadi di media sosial, sehingga umat-umat muslim ini ikut terbawa arus, ikut mengkelompokkan diri, dan mereka berdiskusi tajam, bahkan saling caci dan memaki. Ini sangat disayangkan. Maka kalau ada hal-hal yang begini, yang bersifat sangat membahayakan stabilitas nasional karena ribut antara sesama warga negara Indonesia, maka memang seharusnya pemerintah turun tangan. Ya. Anggota DPR turun tangan. Jangan membuat coleteha, membuat status di media sosial yang belum tentu semua orang memahami apa maksudnya. Maka sebaiknya bertemu langsung. Jadi pemerintah di sini adalah mengambil jalan tengah, mencari titik temu tanpa memihak kepada siapapun. Karena kalau setiap permasalahan itu dimunculkan di media sosial, kemudian juga dibalas di media sosial, ujung-ujungnya adalah ribut nanti di lapangan. Padahal kita sebagai umat muslim diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada perselisihan di antara umat muslim, maka sebaiknya adalah duduk bermusyawarah, duduk berbicara, bukan saling menyalahkan di media sosial. Nah, bagaimana menurut sahabatku? Semoga tidak ada perpecahan di kalangan umat Islam secara khusus dan di kalangan rakyat Indonesia secara umum. Tetap semangat. Sip.